Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Fa inni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ala fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada Bapak Ketua IPHI Mojosongo, Bapak Jakah, ya. Dan kepada, ya, para kiai, para sesepuh kalian pilih sepuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya sedikit saya memperkenalkan diri, nggih. Mohon maaf, nggih, asmi kula niku Abdul Latif Muhammad Iqbal. Nggih. Rumahnya sakniki niki kapan panggenan ten Sragen, ten Masaran mriku, nggih. Tapi tanah kelahiran niku ten Semanggi, ten Mojo. Celak kalian Tanggul niku. Kelitian Ngetan, nggih, Pasar Wesi Ngetan, daerah mriku. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala, nggih, tanpa, nggih, bisa kita tanpa bisa kita prediksi, alhamdulillah Allah taala mempertemukan kita semuanya di majelis yang penuh barokah ini, nggih. Di majelis yang semoga kita semuanya dikumpulkan dalam keadaan baik dengan niatan ikhlas karena Allah dan benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini benar-benar ikhlas, hanya mencari ridha Allah, mengharap ridha Allah, dan semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam kebaikan ini dan kebaikan yang lainnya hingga akhirnya nantinya kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, perkenankan pada siang hari ini kita sedikit maos, nggih, maos Al-Qur'an. Kalian sekedhik mendalami maknanya, nggih. Ten surat Al-Fajr, monggo umpami bika mushaf saged dibika, nggih. Surat Al-Fajr surat yang ke-89 juz yang ke-30, nggih. Ayat 15, 16 dan selanjutnya. Saya ulangi lagi. Saged dibika, nggih, surat Al-Fajr surat yang ke 89 ayat 15, 16 dan selanjutnya. Sampun kepanggihan ini, nggih. Sudah ketemu, nggih. Nggih. Monggo kula lambat sedherek sami saged maos sareng-sareng, nggih.
surat Al-Fajr ayat 15 sampai kita selesaikan ayat yang ke-30. Ngoten nggih. Monggo ta'awud sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza tukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wasi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadharal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna jami'un bi ruhin minka ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Palestina
Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Ghazzah. Allahumma 'alaika bi syahiyyin al-mu'tadin adh-dhalimin wa man a'anahum 'ala dhulmihim. Allahumma hazimhum wa zalzilhum zilzalan shadida washdud wat'ataka 'alaihim waj'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Allahumma ahsihim adada wa qatulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'ala bihi nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti hentikan apa? Jenengan selesai maos Al-Qur'an silahkan minta sama Allah. Kenapa? Karena nanti akan datang suatu zaman itu mereka membaca Al-Quran untuk meminta-minta kepada manusia. Dari hadis ini para ulama memberikan pengertian bahwa disunahkan, silahkan setelah membaca Al-Quran itu kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa supaya hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kebutuhan kita itu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu yang saya minta tadi, mungkin untuk mengingatkan kembali tentang kondisi saudara kita yang di Palestina sekarang ini. Masya Allah, niki sampun ajeng 3 bulan niki. Oktober 7 Oktober, September, Oktober, kurang 1 bulan, kurang sekedhik niku sampun 1 tahun. Nggih. Pentingnya napa Ustaz? Nggih penting. Kok penting pripun? Pentingnya niku ngeten Bu. Khawatir benjing niku kala panjenengan sami ditangleti kalian Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka. Saat ini sing meninggal niki sampun di angka 40.000 lho. 40.000 niki sanes kewan, pangapunten, sanes pohon, tapi nopo manusia. Dan kebanyakan itu ibu-ibu dan anak. Subhanallah. Ini pembantaian terbesar di abad 2000 ini. Di abad 20 ini. Masya Allah. Lah kita sebagai seorang muslim, kalau kita tidak peduli khawatir, besok kita ngeluti Allah Ta'ala buatan saged jawab. Benjing 40.000 orang yang sudah jadi korban kebiadaban dan kezaliman Zionis Israel itu minta pertanggungjawaban di hadapan Allah, kita tidak bisa menjawab karena kita tidak peduli. Mumet usrek kalian urusannya piyambak-piyambak. Merasa urusannya berat, merasa urusannya sendiri itu penting, sehingga saudara yang dibantai di Palestina itu tidak dipedulikan. Masya Allah, ini khawatir, khawatir jangan sampai benjing di hadapan Allah Ta'ala ditanyai. Kalau di tembok-tembok Gaza niku ditulis Bu, Sa'asku ila rabbikum, saya akan mengadu kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan ajeng wadul kalian Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembukaan siang hari ini dibika tentang masalah Palestina dan Gaza karena saat ini mulai redup. Saat ini mulai mboten pati digagas. Padahal kezaliman terus dilakukan oleh Zionis Israel dan kezaliman terus mereka lakukan. Bahkan bantuan kemanusiaan dari Indonesia niku secara terang-terangan di live itu dibombardir sama Zionis Israel. Enten bendera Indonesia. Subhanallah. Morat marit. Gandum, sari, minyak niku morat marit
dibombardir sama orang-orang Israel. Makanya ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih, jangan kita tidak peduli dengan saudara kita. Nggih, apa yang bisa kita lakukan, monggo dilakukan. Enten finansial, monggo saged bikak donasi, nggih, kita titipkan kepada kepada badan-badan kemanusiaan yang ada di sekitar kita yang menurut kita amanah. Tidak ada finansial, minimal sekarang zamannya medsos, nggih, zamannya HP. Jangan malu untuk menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina. Lah mengke diarani napa kalih pemerintahan, diarani napa niku terong napa niku Pak? Teroris napa ngoten nggih. Tidak usah takut nggih. Kepedulian kita dengan Palestina itu dilindungi undang-undang. Oke. Rakyat Indonesia peduli dengan kondisi saudara kita di Palestina itu dilindungi undang-undang. Boten usah khawatir, boten usah takut. Insya Allah. Bapak proklamasi kemerdekaan Insinyur Soekarno nggih, untuk mengimplementasikan makna kemanusiaan yang adil dan beradab, nggih, itu beliau menyerukan bahwa tidak ada penjajahan yang bisa dibenarkan di muka bumi ini. Selagi ada penjajahan, maka kami bangsa Indonesia akan senantiasa menyuarakan kemerdekaan negeri yang dijajah oleh penjajah itu. Dan selagi rakyat Palestina itu tidak mendapatkan hak tanah mereka, itu kami pemerintah Indonesia juga rakyat Indonesia itu akan senantiasa memperjuangkan kemerdekaan mereka sampai titik darah penghabisan. Dan itu dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, bahkan sampai terakhir ini Presiden Insinyur Soekarno, Insinyur Joko Widodo nggih Pak nggih. Masya Allah, Masya Allah. Nggih, walaupun pripun nggih ketinggalan sebagai peduli ngenten mawon. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan nggih. Minimal sebelum nggih napa nuansa kemerdekaan Indonesia niki dereng dangu rampung. Kan setelah Agustus selesai September nggih, tanggal 1 niki sedikit mengingatkan nggih. Masya Allah, dulu ini sedikit, ini bukan kok untuk nggih, mungkin bisa dikoreksi nggih. Dulu tatkala Insinyur Soekarno dengan Bung Hatta itu memproklamirkan negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus nggih, itu yang sangat dibutuhkan negara bayi yang baru saja lahir, yaitu negara kemerdekaan Republik, negara Kesatuan Republik Indonesia, itu adalah pengakuan secara de facto dan de jure. Ngoten nggih. Secara dalam itu diakui, juga secara luar itu juga diakui. Lah, mohon maaf nggih. Setelah Insinyur Soekarno mendeklarasikan proklamasi kemerdekaan, nggih, negara-negara muslim itu belum ada yang menyuarakan kemerdekaan tersebut. Dan subhanallah, mufti besar Palestina nggih, pada tahun 1945 itu nggih, mufti yang pertama kali nggih menyetujui dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum yang lainnya mengakui, itu Palestina lewat mufti besarnya, mufti besar Masjid Al-Aqsa, itu beliau nggih tentunya dengan staf dan yang lainnya itu mengakui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu diakui secara luar, secara de jure sebagai negara yang merdeka. Hingga akhirnya nggih, mohon maaf nggih, hingga akhirnya Ikhwanul Muslimin di Mesir nggih, juga presiden tatkala itu nggih, Gamal Abdel Nasir atau yang lainnya, wallah alam saya lupa itu nggih, itu juga akhirnya setelah Palestina mengakui kemerdekaan Republik Indonesia itu ikut-ikutan mengakui, dan akhirnya secara meluas negara-negara Islam di dunia itu mereka mengakui kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia. Langgih rakyat Palestina yang nggih, mohon maaf, itu nggih tatkala Indonesia menjadi negara yang masih bayi,
nembe merucut bahasane ngoten nggih. Niku sampun dengan tegas, dengan berani nggih, tanpa takut diintervensi sama penjajah pada saat itu berani memproklamirkan dan mengakui kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah sekarang hutang budi kita bisa kita sahur dengan apa? Sekarang kita lambat jalan sampai saged dahar penak niki Bu nggih. Masyaallah nggih. Nggih, lu lapar dahar, masyaallah. Nggih, enten masrah enten saged bisa lho. Sila sakniki mriko ajeng dahar nggih kangelan. Dikepung. Ten Rafah nggih. Mohon maaf, ten Gaza niku dikepung penjara ekstra ketat. Nggih. Tembok terbesar di dunia pada abad ini. Masya Allah, itu bantuan hanya lewat pintu Mesir yang di Rafah itu pun harus dengan persetujuan Israel. Bahkan beberapa waktu yang lalu dipaksa, rakyat Gaza dipaksa dalam tanda kutip dilaparkan supaya mereka itu menyerahkan pejuang-pejuang yang berusaha memerdekakan rakyat Palestina di Gaza supaya mereka menyerahkan diri. Akan tapi rakyat Palestina lebih baik mati dalam keadaan syahid membela kehormatan negara mereka daripada tunduk dan patuh kepada penjajah Israel. Hingga akhirnya di negara-negara Timur Tengah di saat itu walaupun dengan banyak niat atau yang lainnya, bantuan itu lewat pesawat Bu. Masya Allah, lewat pesawat diturunkan ngangge payung, terjun payung diturunkan di pantai-pantai di laut gitu, sehingga nelayan-nelayan itu ngambil untuk diambil. Subhanallah, seperti itu lah. Kalau kondisi seperti itu belum menyebabkan kita peduli benjing di hadapan Allah Ta'ala, ini udah ditangleti jawabani pripun. Masya Allah. Monggo ini ya di awal sebelum kita memasuki materi kajian pada siang hari ini, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, monggo jangan kita surutkan semangat kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nggih, boten saged finansial, boten saged nyekel HP, mungkin sing sepuh-sepuh niki nggih mboten pati enten nggih. Nah, tidak bisa seperti itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam terakhir kita minta kepada Allah supaya saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kesabaran dan keteguhan sehingga Allah Ta'ala memberikan buah hasil yang bagus buat mereka dan dimerdekakan tanah mereka dari penjajahan Israel. Dan itu yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih, mohon maaf nggih kalau saya awal-awal materi pada siang hari ini saya buka tentang masalah Palestina, karena memang muslimin khususnya Indonesia nembe diruwetke tentang masalah pilkada nih Pak nggih. Masya Allah, niki boten sios nyoblos kotak kosong napa-napa niku ruwet ngoten niku. Akhirnya dulure sinten Palestina ya kejang-kejang. Bahkan terakhir kemarin ada yang mengerikan nggih, tinggal kepala tok. Niku awake remuk. La haula wala quwata illa billah. Bahkan tenda-tenda pengungsian itu sudah ditarget pengeboman oleh Zionis laknatullah alaih. Bahkan yang tersiar di dunia internasional itu sampai, mohon maaf, seorang bapak nggendong anake sing sampun boten nenten kepalane. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dereng membukakan hati kita untuk peduli, ayo. Khawatir nantinya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa menjawabnya. Kayak ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nggih. Allah Subhanahu wa taala nggih, kita mulai pembahasan surat Al-Fajr ayat yang ke-15 juga ayat selanjutnya nggih. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Pangapunten, mami enten sing saged maos terjemahanipun. Napa lajeng mawon niki kalau terjemahanipun? Masya Allah. Nggih.
Fa'amal insan, maka adapun sebagian manusia atau kebanyakan manusia, idza apabila mabtalahu, diuji siapa rabbuhu pemeliharanya, fa'akramahu, lalu dia pemeliharanya itu menghormatinya, memuliakannya, wa na'amahu, dan memberikannya nikmat, fayaqulu, lalu dia mengatakan rabbi akraman, pemeliharaku telah memuliakanku. Wa amma, dan adapun idza apabila mabtalahu rabbuhu, pemeliharanya itu memberikan ujian. Ujian apa? Faqadara alaihi rizqahu, dibatasi, lalu dia Allah pemeliharanya itu membatasi rizkinya. Fayaqulu rabbi ahanan, maka dia mengatakan rabbi, pangeranku, pemeliharaku, ahanan, telah menghinaku. Terjemahan secara global, nggih. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-15 sama 16 ini, nggih, itu mengingatkan tentang, nggih, sifat kebiasaan kebanyakan manusia, khususnya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terjemahkan secara global. Maka adapun sebagian besar manusia, khususnya orang-orang kafir, itu apabila diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemuliaan, niku merasa dirinya sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa sombong, sehingga dia merasa berhak untuk sombong. Adapun sebaliknya, nggih, sebagian manusia, khususnya orang-orang kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apabila diuji dengan apa? Diuji rizkine dibatasi. Nggih, pados maisah seret. Apalagi zaman sakniki nggih. Apalagi dinten-dinten niki gase sanjange rada langka niki angel lho rayaan. Masyaallah nih. Iku nggih. Allah Ta'ala batasi rezekinya, itu dia merasa Rabbi ahanan, pemeliharaku telah menghina, aku telah dihinakan, maka aku menjadi orang yang terhina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki maksud dalam ayat ini, para ulama tafsir itu memberikan kaidah, kalau terdapat lafal al-insan di surat-surat makiyah, surat Al-Fajr niki termasuk surat makiyah, nggih, karena turun sebelum Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah, yang biasanya itu berisi tentang akidah, nggih, berisi tentang keimanan kepada hari kiamat, berisi tentang akidah tentang kebangkitan, hari kebangkitan, tentang penciptaan manusia, tentang kisah-kisah pada zaman dahulu. Itu kalau terdapat kata al-insan, maka yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Okay? Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan orang beriman, bukan orang muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-15 dan ayat 16 ini itu memberikan informasi kepada kita bahwa sifat orang kafir itu adalah apabila dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan rezeki untuk dia, okay? Itu dia merasa mulia sehingga dia berhak untuk sombong. Rabbi akraman, pemeliharaku telah memuliakanku. Lah adapun sebaliknya, orang kafir itu, sifat orang kafir itu adalah salah satu selanjutnya itu adalah apabila Allah taala uji dia dengan sedikit harta, dibatasi rezeki ini, boleh rezeki syarat abot rekoso, itu merasa Rabbi ahanan, pemeliharaku telah menghinakanku sehingga aku menjadi orang yang terhina.
aliasipun pripun? Barometer menurut orang-orang kafir itu adalah dunia. Kemuliaan dan kehinaan menurut kacamata, cara pandang orang kafir itu adalah dunia. Tatkala orang itu kaya, tatkala orang itu secara strata sosial itu diangkat derajatnya di mata masyarakat, itu orang tersebut termasuk orang yang mulia. Adapun sebaliknya, tatkala seseorang itu secara strata sosial itu menengah ke bawah, mata pencahariannya, mohon maaf, bukan untuk menghinakan profesi-profesi ini, dodol cilok, dodol tukang becak, tukang parkir, dados Pak Ogah, itu merasa bahwa orang-orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang terhina. Kenapa? Karena tidak punya uang, karena bukan orang kaya, karena secara strata sosial itu termasuk masyarakat menengah ke bawah. Inilah mindset orang kafir. Mindset orang kafir yang dibantah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang beriman jangan sampai punya mindset seperti itu. Jangan sampai memiliki cara pandang dalam kehidupan ini seperti itu. Jangan sampai orang beriman yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merasa mulia, menepuk dada, merasa harus dimuliakan. Tatkala tidak dimuliakan, maka kami tidak ridho, maka kami murka, maka kami tidak mau. Seperti itu. Lah, Allah Ta'ala juga mengatakan, Allah juga mengingatkan kepada orang-orang beriman, jangan sampai kalian wahai orang-orang beriman itu memiliki mindset seperti orang kafir, yaitu tatkala diberi batasan atau tatkala Allah Ta'ala membatasi rezekinya, Allah Ta'ala menjadikan rezekinya itu seret, mohon maaf, agak sulit untuk mencari rezeki, itu jangan sampai merasa hina. Kenapa? Karena hakikatnya kemuliaan dan kehinaan itu menurut pandangan Allah Ta'ala dan Rasulnya, menurut cara pandang seorang beriman yang benar itu adalah bukan dengan dasar kekayaan dan kemuliaan duniawi, akan tetapi tatkala seseorang itu istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan. Kalau seseorang muslim diberi kekayaan, maka dia istiqomah. Istiqomah ini pripun? Boten sombong, gemar sedekah, berusaha, yang dia dapatkan itu dari harta yang halal, begitu juga thayyib, dan kemudian tidak lupa memberikan hak-hak orang yang memang berhak untuk mendapatkan kekayaannya. Lah sakniki sak kaya-kaya ini kula ngapunten nggih mungkin niku nggih dereng wajib nisab niku Pak. Dereng wajib nisab, dereng sampai haul, dereng wajib zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun mengingatkan, inna fi malika haqqun siwa zakat. Di dalam harta-harta kalian wahai orang beriman itu ada haknya orang lain selain zakat. Memang mungkin harta kita belum wajib zakat, mungkin karena memang kondisi atau kondisional atau kahanane dereng saged mencapai nisab zakat, itu maka muslim, seorang muslim itu tetap memberikan hak harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia kepada orang-orang yang berhak. Bahasanya pun apa? Sedekah. Jangan lupa sedekah. Nek bahasanya pun yang nggih. Mami sedinten niku nggih ibu-ibu mami nggih garwanipun beto nggih saged beto arta dalam sehari 100.000. Niku jangan dihabiskan untuk keperluan keluarga saja. Seberapa persen dari harta tadi itu ada yang dialokasikan untuk sedekah. Jangan lupa.
Karena fungsi dari sedekah, okay, kalau memang belum wajib zakat, atau fungsi dari zakat kalau memang sudah wajib zakat, harta sudah mencapai nisab, okay, dan sudah 1 tahun, 1 haul mungkin, okay, maka salah satu fungsinya itu adalah membersihkan hartanya. Lah, kalau kita sekarang mungkin belum wajib zakat karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, maka cara membersihkan harta kita itu adalah dengan sedekah, dengan membayar infak, membayar sedekah, menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Nek sakniki enten tren Jumat berkah, ngoten nggih. Napa pripun sedayanipun jangan dihabiskan semua. Karena kalau kita tidak mempedulikan hak orang lain atas harta kita, maka kita tidak beda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini Allah Ta'ala mengingatkan kita semuanya. Sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan, memberikan ujian kepada seorang muslim sehingga Allah Ta'ala bataskan rezekinya, mohon maaf, termasuk orang fakir atau orang miskin, gadah kerjaan tapi mboten mencukupi, atau mboten gadah kerjaan sehingga kebutuhannya tidak tercukupi. Lah, kalau dalam keadaan seperti itu dia tetap qanaah, tetap ridho dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang seperti itulah orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi faktanya kacamata masyarakat yang ada di sekitar kita itu tidak seperti itu. Sing sugih mulya, sing miskin terhina. Lah saniki mohon maaf nih, biyen niki sekedhik flashback karnaval 17-an Panjat Pinang. Niku sing Panjat Pinang niku mohon maaf, orang-orang ya strata ke bawah atau strata ke atas. Sing ngerayan niku lho, niku ke bawah atau ke atas? Oh, mendetik ke atas gitu, insyaallah. Tapi sing tumpuk-tumpukan, sing ditelonteng-telonteng, saya murut-murut ngoten niku strata ke bawah atau strata ke atas? Sing keplok-keplok, sing guyu-guyu niku sinten? Ke atas. Orang miskin jadi tontonan, orang fakir jadi tontonan, orang kaya merasa mulia dan merasa terhina kalau dia mengikuti acara tersebut. Ini yang ada di sekitar masyarakat kita. Mohon maaf, ini bukan mengkritisi tradisi ini, Pak. Ini kalau untuk sportif bagus, untuk kekompakan bagus. Tapi jangan sampai ada kata si kaya dan si miskin itu sebagai standar kemuliaan di masyarakat atau di kacamata masyarakat kita. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaya itu tidak tercela, miskin juga tidak tercela, selagi yang diuji dengan kekayaan atau miskin itu mau senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi enten sing kaya, para nabi enten sing miskin, terus teman-teman. Sing kaya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Muhammad miskin apa kaya niki, Pak? Miskin dan kaya, masyaallah. Nika nate nggih Rasulullah nika ndonga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'athni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku, wafatkanlah aku dalam keadaan miskin, dan besok bangkitkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin. Tapi faktanya, apakah Rasulullah memang benar-benar miskin? Tidak. Seorang penulis dari Arab itu sebuah menulis fakta bahwa kalau dikurskan ke rupiah sekarang ini, harta Rasulullah SAW niku kalau bisa dikatakan itu sampai 200 kilo emas. Sepinten nih. Kirang langkung ya, baik. Jumlahnya itu fantastis.
Masya Allah. Terus bekasih pundi? Lah bentene kula panjenengan sami nggih niku. Bentene kita sebagai umat Nabi yang mengharapkan syafaat beliau itu nggih niku. Kalau beliau hakada wa hakada. Gada setor, gada setor, gada setor, gada diinfakne, gada diinfakne, gada diinfakne. Kalau Rasulullah pas ngimami tiba-tiba Pak cepat banget, para sahabat kaget. Biasanya Rasulullah itu kok salatnya khusyuk, salatnya tumakninah. Mohon maaf kan kok untuk mengatakan bahwa Rasulullah betul tumakninah nggih. Maksudnya kok agak cepat tergesa-gesane kan napa? Biasanya para salam niku karo ningali kanan kiri sahabat kesimpulan ketok sinten kalih nggih mdzikir niki kok gendang bubar niki kan napa? Klepat. Selesai balik. Para sahabat ngerti Rasulullah enten napa kok tergesa-gesa ngoten niku. Aku mau lho diparingi amanah emas ini. Aku ki wedi. Wedi napa? Nek diparingi amanah emas ini, tapi saya tidak memberikan hak orang lain. Hingga beliau baru tenang itu tatkala semuanya diberikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerimanya. Nek kita kan tenang nek gadah pulung iki Pak nggih. Tenang nek gadah penan. Masya Allah. Nek Rasulullah boten tenang, enten simpenan malah unyek rasane. Iki apa iki? Mali walid dunya, urusanku apa dengan dunia? Subhanallah. Padahal di saat yang sama beliau hartanya ya tadi triliunan miliaran tadi, tapi beliau masya Allah ini loh. Bagaimana beliau seorang kaya dalam tanda kutip, akan tapi mereka memang berharap untuk mohon maaf untuk bersama orang-orang miskin besok di hari kiamat. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait tentang status kemuliaan seorang muslim itu bukan standar harta. Tatkala kita diberi kesempatan untuk bisa berhaji, alhamdulillah, semoga semuanya diberikan haji yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemuliaan ini kita nodai karena kita merasa sombong, karena kita merasa mulia. Dan yang lain yang tidak bisa berhaji itu orang-orang yang kalau kita memiliki hati seperti itu, memiliki sifat seperti itu, na'udzubillahi min syarri dzalik, maka kita tidak jauh dari sifatnya orang-orang kafir yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Masya Allah. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini mungkin ada sedikit wonten srek nama pripun, tapi ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, bukan tingkat kemuliaan itu bukan dari segi harta, bukan dari segi kekayaan ataupun kemuliaan secara sosial, akan tapi tatkala seorang muslim dalam kondisi kaya maupun miskin, dalam kondisi cukup maupun kurang, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah dan istiqomah dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya pun pripun? Yang dianggap orang-orang kafir itu tidak seperti itu hakikatnya. Hakikat yang benar itu adalah tatkala seseorang muslim itu mulia karena dia taat dan terhina kalau tidak taat, mulia karena dia mau beribadah kepada Allah, mau istiqomah, dan terhina kalau bermaksiat kepada Allah dan melakukan kemungkaran niku. Sehingga tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala harta nggih mboten kok jumawa, mboten kok tepuk dada. Masya Allah. Yang ada apa? Rendah hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Atau tatkala kita dibatasi rezeki kita,
nggih, pados rezeki seret niku bukan kemudian merasa terhina. Kenapa? Karena kita sedang diuji untuk supaya kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan berusaha tawadhu, tetap tawadhu dan rendah diri, dan berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang thayyib. Nah, saat ini kan karena neraca kemiskinan mulai tajam ke bawah ya Pak nggih. Niku nggih mulai banyak tindakan kriminalitas. Leres mboten? Biasanya nek masyarakatnya terbelah antara si kaya dan si miskin. Sing mulya sing kaya, sing miskin mboten mulya. Niku biasane nggih kathah kriminalitas, kathah pencopetan, kathah colongan. Lah, ini nasihat buat kita semuanya. Okay. Nasihat untuk keluarga kita, nasihat untuk saudara-saudara kita. Apa itu? Walaupun diberi kesulitan ma'isyah, jangan sampai kita mencari ma'isyah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam itu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ausi li ummatik, wasiatkanlah kepada umatmu. Apa itu? Bahwasanya ajal seseorang itu tidak akan datang selagi jatah rezekinya masih ada. Mohon maaf, Allah Ta'ala sampun netapke pripun. Ajal itu datang kalau memang jatah rezekinya sudah habis, alias Allah sampun nanggung, sampun nyukupi nggih bagi semua hambanya. Untuk sedikit menyimpang nggih, nek Rasulullah nika maringi nasihat nggih, lau tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarziqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Rasulullah ngendikan, kalau saja kalian wahai manusia itu memang benar-benar bertawakal kepada Allah, nggih, menyerahkan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya tanpa melupakan ikhtiar, ngoten nggih. La razaqakum kama yarziqut tayr. Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah mencukupi rezekinya burung-burung itu. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Berbagi luwe lapar, balik ten kandang wis warep. Boten enten kok nggih. Manuk, mohon maaf nggih, burung beto gabah sak karung dibeto ngeten mboten. Wah niki enten wong erek, kalau tak meluntul-luntul dicampur sithik di dheweke dilebokne plastik, dicantolke ten leher, digawa ten putih, digawa ten kandange napa sarang, mboten enten. Yang ada apa? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Tapi yang namanya burung bukan kok gendekem ten sarang mengke diparingi nggih mboten nggih pados ikhtiar, tapi Allah taala mencukupi burung tersebut. Maka kalau kita bisa melihat nggih, burung yang liar, burung yang ada di alam secara bebas itu mboten enten kok sing mati kaliren. Sing mati kaliren niku biasane sing dikandang mboten digagas. Malah dosane tikel. Ngoten nggih Pak nggih. Wis ganggu, wis apa? Tidak membatasi gerak hewan tadi, tur mboten diparingi pakan dosane tikel, lipat tikel nggih berlipat-lipat. Masya Allah nggih. Nah kemudian malaikat Jibril melanjutkan nggih, wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tabtaghu min maharimillah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tatkala Allah Ta'ala menyeratkan rezeki kalian, menyulitkan rezeki kalian, rezeki boleh angel, wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tabtaghu min ma'asillah, bahwasanya kalian mencari rezeki dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezeki yang haram baik itu banyak tidak akan barokah. Karena barokahnya rezeki itu tidak didapatkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah sakniki
kalau dalam ayatnya nanti nggih wa ta'kuluna turatha akalan lama ngoten nggih. Dalam ayat selanjutnya itu nggih. Itu kebanyakan orang kafir, mohon maaf nggih. Dan ini menjangkit kita, kebanyakan muslimin di zaman sekarang ini. Itu mohon maaf nggih. Ngaku muslim tapi mboten gagas. Sing melebet ten mulute kalih anak-anak lan istri niku halal napa haram mboten pati digagas. Astagfirullahaladzim. Kayak Rasulullah SAW nanti hendikan akan datang suatu zaman nanti umatku akan diberi ujian. Apa itu? Kebanyakan mereka itu tidak memperhatikan makanan yang masuk ke dalam mulutnya, apakah dari yang halal maupun yang haram. Pokoknya warak, pokoknya anaknya ginuk-ginuk, pokoknya anaknya seger, bagas waras, tapi mboten gagas apakah yang didapatkan rezeki tersebut dari yang halal maupun yang haram. Masya Allah. Bukti nih, yo ngaku muslim, pas ajeng dipilih nggih nganggo kopiah, tapi konangan korupsi. Tatkala ditangleti muslim mboten Pak? Ditangleti sebagai seorang muslim mboten? Nggih muslim. Subhanallah. Nggih salat kian. Pas konangan KPK nggih nganggene kudung kian. Masya Allah, masya Allah. Nggih ngaku muslim, tapi ya faktanya seperti itu. Oke. Yang hal-hal yang diharamkan nggih bahasane pun dienggo timbal balik biyen udune akeh saiki kudu balik ya rada akeh. Nek iso malah turah dienggo 7 turunan. Masya Allah. Kan saya 271 triliun dilek dikorupsi. 271 triliun bikin apa to niku kian? Sak masjid itu kebak duit paling renang. Masya Allah. Padahal di saat yang sana kemarin terakhir ada ojol nggih karena mengantri makanan di rumah makan meninggal karena lapar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Benjing nek ditangleti Allah taala kula panjenengan sami jawabe pripun kok sampai ada yang seperti itu meninggal karena lapar. Astagfirullahaladzim. Di saat yang sama yang diamanati, Masya Allah, mandat oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di DPR sana itu satu demi satu taciduk KPK. La haula wala quwata illa billah. Pas di demo malah melancong ke Amerika nganggo pesawat jet pribadi. Yang 1 jamnya saja itu 300 juta. 1 jam tok mereka pitung jam niku. La haula wala quwata illa billah. Iki sinten meskipun mboten sah anu. Ini faktanya seperti itu. Monggo nggih. Ini. Jangan sampai kita nggih tidak usah kita mengelek-elek. Tidak usah kita melihat kata yang hal-hal seperti itu. Kita lihat kepada diri kita masing-masing. Kita perhatikan nggih bahwa Pak, saya juga Bapak nggih. Kita pastikan bahwa yang kita asup yang dimakan oleh anak istri kita itu memang benar-benar dari harta yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Lah nek diharamkan sampun Pak. Masya Allah sampun mboten krasa niki astagfirullah. Nggih, sedikit nggih. Terus nek diharamkan pripun? Nek di napa ngapunten nggih nek bacot didahar pripun? Ngapunten. Niku efeknya berat. Tentunya niku yang tubuhnya terasup dari hal yang haram, dari makanan yang haram, iku nek ajeng dijak taat abot, jak ibadah abot, bot-boten ngoten nggih. Efeknya ten akhirat Rasulullah ngendikan mana batamin lahmin min haram illa wan nar aulabi. Tidaklah nggih satu daging yang tumbuh dari barang yang haram melainkan api neraka lebih berhak untuk menyantapnya pertama kali. Alias apa? Akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Sakniki satu tetes minuman yang haram tatkala diminum kan langsung disebar sak tubuh. Minuman mungkin bar jogging ngoten nggih Pak nggih. Masyaallah untuk menjaga kesehatan ngaos apa? Pokari sweat. Satu tegukan gluk ngoten nggih.
masuk ke masuk ke lambung, masuk ke usus halus, dicerna, kemudian kan disebarkan ke seluruh tubuh. Lah nek tanah haram, nek dari barang yang haram terus bacot nyebar ke seluruh tubuh nggih pripun? Napa gor tangane tok sing haram? Ya saawake. Karena sari-sari makanan sudah tersebar kepada di seluruh tubuhnya. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Niki pangapunten nggih sekedhik iku nate. Niki cerita kali saking guru kula. Iku ten daerah Paragon dulu itu ada rumah sakit gitu ya. Karena seperti itu. Saya tidak tahu dari guru saya seperti itu. Itu ada rumah sakit. Nah, biasanya di pinggir jalan itu ada, mohon maaf nggih, bukan untuk meremehkan atau mengecilkan peran bapak tukang becak. Ngoten nggih. Di pinggir jalan ada para tukang becak. Sing biasanya pun bukan pun yang saat itu biasanya muni-muni, biasanya pun ngetikane niku kotor, hewan-hewan medal sedaya, insyaallah nggih, sak kebun binatang medal sedaya nek ngendikan nonton kali, masyaallah. Padahal suatu ketika ada seorang priai keraton niku sudah terkenal, masyaallah nggih. Priai tersebut niku orang yang halus, masyaallah. Orang yang keluarganya itu terkenal, orang-orang yang terhormat. Lalu suatu ketika dibawa ke rumah sakit, okay, karena butuh transfusi darah yang mendesak, akhirnya pihak keluarga mencari di luar. Ada bapak-bapak tukang mohon maaf ya, astagfirullah. Ada yang mohon maaf yang tadi terbiasa melakukan ngomong-ngomong sing kotor-kotor boleh. Itu transfusi darah, donor darah. Biasanya pun mereka memang stand di luar itu. Kalau ada yang butuh, mungkin dihargai. Napa niku? Diparingi tarif nonton deh. Dan sudah berhasil. Kemudian proses transfusi awalnya, kia priayi niku rasanya niku panas tenawa, bukan kiat. Tatkala proses pemasukan darah tadi belum kiat. Nah kemudian beberapa menit setelahnya, tanpa disadari keluargane kaget. Napa? Niku sing medal saking mohon maaf nggih mulute niku mboten nate belum pernah diatakan oleh orang tersebut. Karena orang tersebut dikenal priai sing bahasane pun nggih sumunduk-sumunduk. Masyaallah ngendikane diatur mboten kok nggih ngendikane sing keras-keras niku tiba-tiba muni-muni ngoten niku. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya penting Ibu nggih, tentunya pun terbukti bahwa dari yang haram itu akan menyebabkan tubuhnya akan reaksi, ada penolakan, juga akan berefek negatif untuk tubuhnya seperti itu. Apalagi besok di akhirat, apalagi menjadikan profesi yang haram sebagai mata pencahariannya. Semoga semuanya itu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki nggih. Semoga yang sekarang ada hutang segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang memiliki keperluan baik di dunia maupun di akhirat segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala membersihkan hati kita sehingga kita bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita sehingga kita senantiasa mudah untuk melakukan kebaikan dan mengistiqomahkan kebaikan, dan nantinya kita tatkala dipanggil Allah taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Langsung doa apa? Oke, sekalian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memperkenankan mengijabi apa yang menjadi keperluan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عدوا إلا خذلته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ya Allah, jangan kau biarkan di antara kami melakukan perbuatan dosa dan engkau tidak mengampuninya. Ya Allah, jangan kau biarkan di antara kami terjerat hutang dan engkau tidak melunasinya. Dan jangan sampai kau biarkan di antara kami ditimpa sakit dan engkau tidak menyembuhkannya. Ya Allah, perkenankan doa kami. Ya Allah, terimalah apa yang kita lakukan. Dan ya Allah, penuhilah hajat-hajat kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nggih, para lakunya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan kesimpulan singkat, satu kalimat pendek sebagai kesimpulan. Sesungguhnya manusia itu menjadi mulia karena ketaatannya kepada Allah, dan sebaliknya manusia itu menjadi terhina karena kemaksiatannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abdul Latif Muhammad Iqbal untuk siang hari ini.